Banyak wanita Indonesia kan semua orang selalu bilang wanita tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah ya, kayak terlalu emosional. Dan itu yang gue selalu merasa kayak, masih kita emosional lah, kita emosional juga gara-gara kita tuh terlalu fokus banget dengan goal kita, jadi kita tuh kayak membawa emosi kita ke situ. Kita udah di put in a box, kita udah dikasih tahu lo tuh harus kayak gini, nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh lebih dikit atau kurang dari ini. Intinya gue mau lo kayak gini. Perempuan sering banget dibilang kayak mentalnya nggak sekuat laki-laki, atau dan perempuan tuh nggak bisa berkarir hingga kayak pensiun hingga some certain age, kayak let's say kayak karena mereka akan one day akan menikah, atau perempuan kayak nggak perlu lah karir tinggi-tinggi atau punya pendidikan tinggi-tinggi karena kayak suatu hari nanti pun juga akan kayak nikah, berhenti kerja, harus ngurus anak segala macam. Jadi karir adalah sesuatu yang bukan untuk wanita di Indonesia. Bagi saya tantangan terbesar itu adalah balancing antara role saya, ya kan, peran saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya punya 2 anak, lalu sebagai seorang CEO dan co-founder, dan tentunya me time, ya kan, karena kita semua butuh waktu untuk diri kita sendiri. We've given our best and we're doing the best that we can. Pasti karena kita juggling so many different roles, there will be 1 or 2 things that we drop the ball on, you know, and I find that is probably the hardest thing, you know, when I'm doing well at work, sometimes it means that I've forgotten things at home or I have neglected my duties as a mother. Dalam setiap keputusan yang gue buat, ada beberapa persen berdasarkan feelings, nggak 100% rational. Tapi gue nggak akan ngejadiin itu adalah suatu kekurangan gue dibandingin laki-laki, tapi gue menjadikan itu sebagai kekuatan gue untuk bisa memiliki keputusan yang nggak cuma rasional, tapi juga manusiawi dengan berdasarkan perasaan yang ada. Believe in yourself. Not everyone will support you. Justru orang-orang sering banget trying to hold you back. Dan kadang-kadang orang intimidated sama wanita yang powerful, yang strong opinion. Jadi kadang-kadang you really walk this road on your own. Kadang-kadang emang bakal ada moment yang lo bakal sendiri, nggak ada yang support lo, nggak ada yang ngertiin lo. Kenapa nggak di rumah aja, cari husband yang kaya, yang punya duit. Jadi kamu di rumah aja punya anak gitu kan gampang, nggak susah. So aku selalu kayak, kenapa sih? Kenapa gue harus di rumah? Kenapa gue nggak boleh bekerja dan gue punya anak? In Indonesia now, sekitar 20% dari semua manajer itu perempuan, sedangkan 80% itu majority laki. Di level CEO cuma 5% dari semua CEO itu wanita. Nah, I think the biggest challenge is actually most women make the decision not to continue pursuing whatever career opportunities are in front of them. Untungnya di Indonesia ini kita memiliki banyak sekali kesempatan. Kalau kita lihat secara global, memang mayoritas dari pemimpin-pemimpin itu memang masih dipegang oleh laki-laki, didominasi oleh laki-laki. Tapi kalau sebagai wanita melihat itu, kita harus memikirkan itu sebagai suatu kesempatan, keuntungan. Karena pada saat kita memasuki suatu ruangan yang mayoritas didominasi laki-laki, justru wanita tuh lebih menonjol dan lebih diingat. Jadi pakailah kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa memang kita bisa. Trust in yourself. That's the most important thing. I hope that semua wanita ada light bulb moment yang bikin mereka berani untuk take action and push through. Yes, I'm a woman, so what? I can do what you do, you can do what I do. Untuk perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena mimpi itu bukan cuma buat para pria, tapi mimpi itu juga buat semua orang di muka bumi ini, dimana kayak nggak pernah ada titik batas untuk seorang wanita bermimpi karena harus menikah, harus menjadi seorang ibu. Disitulah kelebihan perempuan, dimana ketika lo menjadi seorang ibu, lo tuh juga menjadi agent of change buat keluarga lo, buat orang di sekitar lo. Gue selalu bilang kalau misalnya gue punya anak atau gimana perempuan, gue selalu mereka untuk use their full potential seperti apa yang nyokap gue selalu kasih gue. Nyokap gue tuh nggak mau gue cuma S1, dia mau gue S2, kalau bisa S3, karena dia pengen gue jadi wanita yang sangat-sangat punya knowledge, yang pinter pokoknya, yang bisa melakukan semua sendiri, yang bisa jadi CEO, CFO, semuanya woman of power. Selalu cari ilmu, karena ilmu itu knowledge is power, knowledge is everything that you need for in life. Gue selalu berharap kayak in the future di
dalam kayak 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahwa nggak ada lagi tuh yang disebut namanya adalah female leaders atau kayak pemimpin perempuan, pemimpin wanita. Kenapa? Karena menurut gue harusnya nggak ada bedanya antara female leaders ataupun leaders biasa. Kayak we are all. Kenapa ada female leaders tapi nggak ada male leaders? We are all leaders in the end. I want to see this country go far. And one of the ways itu through us, through its people. Aku pengen banget lihat one day kayak aku tuh bakal berani untuk say things out loud. Aku nggak bakal takut atau merasa malu untuk ngelakuin sesuatu yang not feminine atau something that's not seen to be ladylike gitu. In the future, what I really hope to see is more women overcoming this self-doubt that you cannot do it. Because I think with the changing culture in the workplace, becoming more supportive of flexible work arrangements, and then maybe mentorship programs at work that women support other women, and also, you know, hopefully with society's changing perception that women don't actually just have to be domestic caretakers. I think with all those three, I hope that women can lean into opportunities, you know, instead of deciding not to continue at work, instead of saying no to an opportunity because it is hard or uncomfortable, you know, my hope is that women will actually lean into those opportunities. Percayalah bahwa kamu pasti bisa. Jadi tidak usah melihat atau berangan-angan memiliki goal yang terlalu besar. Bagi saya, small goals yang mendekatkan kita ke goal yang besar. Dan apabila kita bisa mencapai goal-goal yang lebih kecil dan kita memberikan kesempatan kita untuk merayakan itu, kita justru lebih termotivasi untuk mencapai goal yang besar itu. Impactful stories. Secara umum tentunya kita mau lihat kemajuan wanita Indonesia dalam berpartisipasi di ekonomi. Apakah dia memang leading the career life terus melaju, atau wanita wirausaha maju dengan bisnisnya lalu benar-benar menjadi wanita wirausaha yang tangguh. Sudah saatnya untuk seluruh wanita bisa memiliki ambisi yang kuat. Sudah saatnya untuk seluruh wanita bisa memiliki ambisi yang kuat dan saling menguatkan wanita lain. Mari mulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu wanita selain diri kita sendiri. Saatnya untuk fokus dengan kekuatan, bukan ketakutan.